Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Hari ini kita akan membahas salah satu hal yang banyak sekali ditanyakan oleh para pemirsa sekalian dan banyak sekali dialami oleh masyarakat di Indonesia, di mana angka kejadiannya semakin hari semakin naik dan juga banyak sekali yang mengalami resiko terjadinya amputasi, yaitu mengenai masalah luka diabetes. Ada beberapa kasus luka diabetes yang memang akhirnya harus dilakukan tindakan untuk mengambil jaringan mati dan juga harus masuk kamar operasi untuk dilakukan amputasi. Dua hal yang berbeda, di mana banyak sekali dari para pemirsa sekalian yang belum memahami perbedaan antara debridement dan juga amputasi. Ada suatu kejadian di mana pasien mengkonsultasikan lukanya kepada saya dan memang harus masuk ke kamar operasi untuk dilakukan pembersihan jaringan mati. Di mana anggapan pasien ini bahwasannya setiap masuk ke kamar operasi itu akan dilakukan yang namanya amputasi. Amputasi merupakan suatu hal yang sering kali dihindari oleh pasien yang terjadi luka diabetes. Dan juga apabila terjadi dan harus amputasi, maka banyak suatu hal yang harus dipertimbangkan. Karena amputasi ini bukan suatu hal yang 1 hari 2 hari, tapi akan berlanjut efeknya nantinya seumur hidup. Maka dari itu saya akan menjelaskan perbedaan antara debridement dan juga amputasi pada luka diabetes. Oke. Jadi para pemirsa sekalian, ada dua perbedaan yang memang nantinya akan menjadi suatu keputusan yang sulit dan suatu keputusan yang harus diambil mengenai debridement dan juga amputasi. Oke, kita mulai dari debridement terlebih dahulu. Mungkin dari para pemirsa sekalian banyak yang belum mengerti istilah dari debridement. Jadi debridement ini adalah suatu tindakan ya untuk membuang jaringan mati, dan memang untuk debridement ini banyak tekniknya. Dan apabila dilakukan di kamar operasi itu disebut dengan surgical debridement, dari kata surgery yaitu operasi, di mana tindakan harus dilakukan di kamar operasi untuk membuang jaringan mati yang berada pada jaringan luka. Hal ini sebenarnya sangat baik sekali apabila dilakukan dengan dokter ahli bedah untuk mengambil jaringan-jaringan yang mati. Ya, di mana hal ini seringkali dilakukan di kamar operasi, dan untuk membersihkan jaringan mati ini memang dibutuhkan teknik khusus tidak dilakukan oleh dokter bedah. Takkan tetapi memang selama saya menerima pasien-pasien post operasi, yang menjadi permasalahan adalah bukan saat operasinya, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah luka setelah operasi, yang terkadang memang secara perawatan kurang maksimal yang akhirnya menimbulkan masalah baru. Setelah dilakukan pembersihan di kamar operasi, ya, ternyata luka post operasinya kurang menjadi perhatian dalam proses perawatan luka, sehingga terjadi infeksi ya dan menambah suatu permasalahan. Dan itu akan menjadi PR nantinya dan juga butuh waktu untuk proses perawatan lukanya, khususnya pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat diabetes. Dan apabila dari para pemirsa sekalian harus melakukan debridement di kamar operasi, silakan perhatikan
perawatan pos operasinya ataupun perawatan setelah operasi, agar nantinya hasil dari operasi tadi juga dapat membantu. Karena setelah dilakukan pembersihan itu sangat bagus sekali apabila hasil dari operasinya bagus, warna dasarnya merah, maka yang terjadi adalah regenerasi sel akan berjalan dengan cepat. Oke, itu dia manfaat dari debridement. Selanjutnya yaitu amputasi. Pembahasan amputasi memang banyak sekali dikeluhkan oleh para pasien karena tidak semuanya pasien dapat bertahan ya, survive setelah dilakukan amputasi ataupun terjadi penolakan amputasi sehingga permasalahan juga belum selesai. Yang menjadi permasalahan ya biasanya pada proses amputasi adalah yaitu sama dengan debridement, yaitu perawatan setelah dilakukan amputasi, dan juga ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu masalah psikologis pasien. Di mana hal ini untuk mencapai suatu penerimaan ataupun acceptance ini membutuhkan proses ya, perang batin pastinya, dan juga banyak curhatan-curhatan pasien kepada saya yang memang terkadang pasien ini bisa menerima dengan takdir hidupnya ya, dengan tidak mempunyai kaki, ataupun pasien yang secara psikologis sangat kehilangan, sangat terpukul karena tidak bisa melanjutkan kehidupannya sama seperti dulu ya, yang awalnya bekerja akhirnya tidak bekerja ya, yang dulunya sangat produktif dikarenakan amputasi akan menjadi suatu problem dan memulai suatu hal yang baru dari awal. Akan tetapi memang hal ini harus benar-benar selalu diedukasi, khususnya bagi rekan sejawat yang memang menjadi praktisi perawatan luka ataupun rekan sejawat semuanya, bagaimana kita harus mengkomunikasikannya dengan baik dan memberikan support secara psikologis, secara spiritual, ya, secara eh, seluruh kemampuan kita kerahkan untuk apa? Untuk memberikan support sistem yang baik agar nantinya pasien-pasien yang sudah dilakukan amputasi terus ya membesarkan hatinya, terus besar hati untuk melanjutkan kehidupan yang selanjutnya. Oke. Dan ini memang suatu hal yang sulit nantinya apabila sudah mempunyai suatu histori ataupun sejarah yang akhirnya kehilangan salah satu anggota dari badan kita, itu merupakan suatu hal yang sulit sekali. Akan tetapi ini bukan suatu hal yang menjadi akhir dari perjalanan hidup kita. Ya, seperti itu. Nah, dua hal ini seringkali menjadi pertanyaan. Nah, kapan harus dilakukan debridement dan kapan harus dilakukan amputasi? Debridement biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang kerusakan jaringannya sudah sangat luas dan juga kerusakannya memang tidak bisa diambil tindakan saat perawatan. Maka memang harus segera dilakukan pembersihan jaringan di kamar operasi. Nah, amputasi dilakukan saat kerusakan jaringan sangat luas dan juga potensi penyebaran jaringan ataupun kerusakan jaringan sangat-sangat luas, maka memang keputusan yang harus diambil yaitu dilakukan amputasi. Dan satu lagi pertimbangannya adalah saat kerusakan jaringan tersebut ataupun nekrotik ya, ataupun nekrosis yang terjadi itu dapat mengancam nyawa pasien. Tapi apapun itu keputusannya tetap berada di tangan pasien dan keluarga pasien untuk melakukan tindakan amputasi atau tidak. Dan itu memang membutuhkan pertimbangan khusus agar nantinya keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang terbaik dan juga dapat menjadi suatu hal yang nantinya tidak menjadi masalah di masa-masa yang akan datang. Ya,
Seperti itu penjelasan saya mengenai debridement dan juga amputasi, dan hal ini memang eh, suatu hal yang banyak sekali dikeluhkan oleh para pasien. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah pendapat saya mengenai debridement dan amputasi, dan semoga semuanya para pasien diberikan kesehatan dan dicegah dari yang namanya amputasi. Ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya ya. Kontennya tidak ada meja karena mejanya dipakai ya. Lagi ada acara di rumah, jadi semoga besok kita dapat berjumpa lagi, dan jangan lupa support channel ini dan tonton video-video yang lainnya. Saya Muhammad Sibrumulis pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.